Di awal film menceritakan kisah Pat dan Lee, sepasang sahabat yang hampir tidak pernah terpisahkan. Meskipun begitu, sifat mereka tidaklah sama. Lee adalah anak pemberani dan tidak takut akan kematian. Sementara Pat ketakutan akan hal itu dan lebih banyak pertimbangan. Saat itu Lee mengajak Pat bersenang-senang menghentikan sebuah truk. Namun Pat tidak berani dan hanya jadi penonton saja. Lalu Lee mendapatkan ganjarannya. Ia pun dibogem oleh sopir truk tersebut. Tapi hal itu tidak membuat nyalinya ciut dan justru merasa bangga. Lanjut cerita. Lee sudah dianggap anak sendiri oleh orang tua Pat. Bahkan, di sana hampir setiap hari mereka jalan bersama hanya untuk menemukan hal-hal baru yang dianggap bisa membuat mereka senang. Dan saking gabutnya, Lee lalu dengan berani mengejar mobil pick-up yang melintas, lalu berpegangan di mobil tersebut. Dan pada akhirnya mereka semua diajak rombongan itu, yang ternyata mereka membawanya ke tepi pantai. Baru kali ini Pat dan Lee melihat orang berselancar. Pat merasa kalau olahraga itu sangatlah keren karena bisa menaklukkan ombak akibat dari sana Pete dan Lee juga ingin mencoba kesenangan tersebut. Mereka membuat papan selancar seadanya yang terbuat dari styrofoam. Mereka cukup menikmati selancar pertama mereka. Namun mereka tidak puas, karena papan yang mereka miliki tidaklah maksimal. Jadi Pat dan Lee mencari pekerjaan demi mengumpulkan uang agar bisa membeli papan selancar bekas. Berkat usaha mereka berdua, akhirnya mereka berhasil mengumpulkan beberapa uang dan membeli papan selancar pada seseorang. Dan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang ternyata melihat aksi mereka. Dia bernama Sandu. Ia lantas menawarkan tumpangan dan juga menawarkan bantuan untuk menitipkan papan selancar mereka di rumahnya. Rumah Sandu tidaklah jauh dari pantai mereka berselancar. Awalnya mereka ragu, tapi begitu sampai di sana, terlihat banyak sekali papan selancar milik Sandu. Beberapa kali Lee memanggil-manggil Sandu namun tidak ada yang keluar rumah. Begitu diintip ternyata ia melihat Sandu lagi bersama rekan wanitanya. Esok harinya, mereka kembali ke sana untuk mengambil papan. Namun mereka disambut seorang wanita bernama Iva, yang tak lain adalah istri Sandu. Setelah itu ia mengatakan kalau Sandu sedang pergi ke Bali untuk mencari ombak yang bagus. Namun mereka tidak peduli dan pergi berselancar. Hari itu ombak sedikit agak besar. Lee makin terpacu dan tidak ragu menerjang ombak besar di hadapannya. Berbeda dengan Pete yang terlihat sangat panik. Tapi beruntungnya dia bisa melakukan itu dan sedikit sombong pada Lee. Lanjut cerita. Meskipun Pat sering bersama Lee, ternyata ada seorang gadis yang suka dengannya. Dia bernama Queenie. Tanpa basa-basi Queenie mengatakan cinta kepada Pat. Hampir setiap hari, mereka mendatangi Sandu di rumahnya untuk mengambil papan. Tapi hari itu Sandu akan ikut dengan mereka sekalian mencoba papan barunya. Dilihat dari cara berselancarnya, sepertinya Sandu adalah peselancar yang berpengalaman. Dia sangat suka mencari ombak yang jauh. Salah satunya adalah Bali. Pat dan Lee juga mulai menyadari kalau Sandu adalah peselancar yang handal. Hal itu diperkuat saat mereka tidak sengaja menemukan beberapa majalah selancar tahun lawas, dan Sandu sebagai cover majalah itu. Bahkan di tahun 60-an, Sandu sudah menjadi seorang yang profesional. Tapi entah mengapa saat Sandu kembali
Dia malah marah-marah melihat Pat dan Lee menemukan majalah tersebut. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Sandu mengantar mereka pulang dan memberitahukan untuk esok lusa mereka harus bersiap, karena dia akan mengajak ke suatu tempat yang bagus untuk berselancar. Saat hari itu tiba, dia juga memberikan Pat dan Lee baju selancar. Tentu hal itu membuat mereka bersemangat. Untuk sampai ke sana, mereka harus berjalan kaki beberapa menit. Tempat itu dinamakan Barney. Beberapa kali hiu itu muncul dan sempat melukai peselancar. Rasa takut itu membuat Lee sedikit cemas. Tapi ia memberanikan diri mengikuti Sandu. Sementara Pat lebih mementingkan masa depannya. Sandu yakin suatu hari nanti Pat akan berhasil menemukan keberaniannya. Dia terus mengajak mereka berdua untuk menemukan spot yang bagus, sambil mempertimbangkan risikonya. Singkat cerita, Pat pergi ke rumah Sandu untuk menemuinya, namun dia tidak ada. Pat malah terkejut dan terpanah saat melihat Eva yang tertidur di kursi depan. Pat berusaha untuk tetap tenang. Namun saat itu dia menyadari ada bekas jahitan yang cukup panjang di lutut Eva, namun secara tiba-tiba Eva terbangun setelah menyadari kehadiran Pat. Eva mengatakan kalau Sandu sedang pergi dan akan kembali beberapa hari lagi. Setelah beberapa hari, Pat bertemu dengan Sandu. Hari itu lagi-lagi dia terkejut melihat foto Eva, yang ternyata adalah seorang pemain ski yang cukup handal. Namun sayang karirnya berakhir karena ia mengalami cedera serius di lututnya. Sandu mengajak Pat dan Lee untuk menaklukkan ombak besar pada bulan berikutnya. Jadi selama itu, mereka harus menunggu. Sampai akhirnya waktu yang ditunggu telah tiba. Namun sayang, satu hari sebelum dimulai Lee mendapat musibah. Ia terjatuh dari tangga hingga membuat tangannya cedera. Lee kesal karena tak bisa ikut menaklukkan ombak tersebut. Dia kesal dan mempersilakan Sandu dan Pat bersenang-senang seperti biasa. Singkat cerita, tangan Lee sembuh lebih cepat. Dan ia menunjukkan kalau dirinya lebih baik dari Pat. Semakin hari Lee jauh meningkat. Dan Pat tidak memiliki keberanian yang kuat seperti Lee. Beberapa kali sudah diajarkan Sandu. Namun ia masih belum berani mengambil ombak yang lebih besar. Lee memang terlihat lebih cocok dengan Sandu yang lebih gila dalam hal-hal tertentu. Di lain waktu, Pat nongkrong di rumah Sandu meskipun hari itu turun hujan. Tak lama setelah itu, Eva datang dengan beberapa belanjaannya. Dia meminta Pat untuk membantunya dan mengatakan bahwa Sandu dan Lee sedang pergi ke Bali untuk mencari ombak yang bagus. Pat merasa kecewa karena dia tidak diajak. Eva yang mengetahui hal itu pun merasa kasihan. Dia mengajak Pat masuk dan memberikan baju kepadanya. Sampai di suatu hari, Pat melihat perut Eva sedikit menggembung. Namun Eva tidak mengakuinya, entah itu bayi dari siapa. Yang jelas dia sering main serong. Eva minta Pat untuk tidak mengunjunginya lagi dan menyadari hubungan mereka. Pat lalu melepas kekesalannya dengan pergi ke laut dan mencoba menaklukkan ombak besar. Ajaibnya dia berhasil, bahkan tidak merasakan takut sedikit pun. 2 bulan berlalu. Lee kembali dengan penampilan sedikit yang berbeda dan memberikan Pat sebuah hadiah. Keesokan harinya saat pulang sekolah dia juga bertemu Sandu. Sambil memberikan berita penting, Sandu mengatakan kalau dirinya sebentar lagi menjadi seorang ayah. Namun Pat tidak tahu harus senang atau sedih. Sandu juga mengajak Pete untuk kembali berselancar. Namun saat hari itu tiba, ia malah menolak dan mengambil keputusan yang sangat besar. Dia tidak ingin lagi berselancar, namun sejujurnya
Dia masih takut jika harus bermain-main dengan ombak. Sejak saat itulah Pat tidak pernah lagi bertemu dengan Sandu ataupun Lee. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.